masalah yang sekarang Bang Mikael ini. Sebenarnya sudah beliau udah siap sih sebenarnya, tapi masih ada kendala sedikit. Itu gimana solusinya itu, Bang Suma? Silakan. Ya, jadi kalau orang sudah mengalami posisi seperti saudara Mikael ini, itu goyangan jiwa itu luar biasa itu ya, tekanan batinnya, perang yang terjadi dalam dirinya itu sangat luar biasa. Apatah lagi beliau sudah punya keluarga, sudah punya anak, itu goncangan jiwanya itu disertai dengan rasa sedih, terharu, takutan, dan seterusnya. Karena itu ya kita hanya bisa mendoakan beliau, kiranya kemudian beliau bisa mendatangkan ketenangan pada dirinya. Kemudian ketika sudah sampai pada poin yakin akan Islam, ya saya rasa tidak perlu menunggu istri, tidak perlu menunggu anak untuk benar-benar bersama bersyahadat. Tapi lakukanlah syahadat itu lebih dahulu, nanti insya Allah istri dan anak akan menyusul. Yang penting kita raih kemenangan dulu, kita raih keselamatan dulu. Mengenai istri dan anak-anak itu insya Allah menyusul, dengan kita memperlihatkan bahwa Islam itu indah, Islam itu baik, Islam itu benar. Seperti itu adanya. Jadi direnungkan dulu, dipikirkan dulu kapan waktunya yang tepat untuk bersyahadat. Tidak perlu menunggu istri untuk barengan atau anak untuk barengan. Tugas kita adalah menyembah kepada Tuhan yang benar. Habis itu kita ajak keluarga kita untuk mengikut ajaran yang benar itu. Sekira begitu dari saya. Silakan. Allahu Akbar. Mantap. Masya Allah. Islam itu indah, Islam itu damai. Sampai-sampai kemarin aja ada angin ribut, Bang Juma yang mendamaikan itu. Bang ya, saking pengen damainya Bang Juma itu. Betul. Angin ribut aja didamaikan sama Bang Juma. Iya, Sekarang jadi antangin. angin sepoi-sepoi. Suruh minum antangin. Bang Juma. Iya Bang. Itu jadi mungkin begitu ya Bang Mikael ya. Artinya tadi saya tangkap dari apa yang disampaikan Bang Zuma sinkron dengan Bang Mahadewa gitu loh. Artinya kalau kita mau menyelamatkan, kita ini ibaratnya lagi hanyut Bang. Ini hanyut ya. Kita harus naik dulu satu baru bisa menyelamatkan yang lain kan gitu. Kira-kira begitu ya Bang Zuma ya. Betul. Iya, gimana kita mau menyelamatkan keluarga ini kalau kita nggak naik dulu gitu. Adapun nanti bagaimana caranya, mau nyari tali atau mau nyari apa, itu kan setelah kita selamat. Kira-kira begitu ya Bang Mikael. Iya. Silakan Bang. Memang kalau saya sih sudah yakin kan itu Islam itu agama yang benar, indah. Masya Allah. Subhanallah. Kemarin malam saya itu dikasih satu ayat ayat apa ini namanya, yang arah ya apa itu, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Masya Allah Ar-Rahman. Rahman. Itu semalam saya dengar itu, ya saya nggak tahu artinya. Bacain aja. Bang Juma bacain. Oh iya, mungkin Bang Zuma ini satu dulu. Siapa tahu bisa buat ketenangan jiwa ini Bang. Tolong dengan artinya ya Bang, biar saya paham. Iya. Silakan Bang Juma. Ar-Rahman. 10 ayat aja Bang. Bang? Gimana? Cakar di Indonesia Saya bos. minta dibacakan Ar-Rahman sampai ini aja, sampai 10 ayat. Oke, baik. Sambil tidur boleh ya? Boleh. Nggak boleh. Awas tumpah kopi deh, awas tumpah kopi. Cek kerudut. Masya Allah. Ada mesin kopi, dibilang kopinya Bang Zuma hampir tumpah. Baik, kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an
khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wad'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Jadi ini ayat suci Al-Quran yang salah satu surah yang kemudian Pak Rizal, makasih Pak Rizal, menyatakan bahwasanya Islam itu adalah agama kasih sayang. Ar-Rahman. Di situ dikatakan bahwasanya Allah Maha Pengasih. Allamal Quran. Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, cakupan daripada Allah Maha Pengasih itu adalah ketika kemudian di antara ciptaannya ada yang tidak menuhankan dirinya, malah beribadah kepada sembahan lain, beribadah kepada selain daripada dirinya. Apakah kemaha pengasihan Allah ini berkurang? Tidak. Allah tetap memberikan, Allah telah tetap kasih kepada makhluknya meskipun dia ingkar kepadanya. Mau dia menyembahnya maupun tidak menyembahnya, Allah tetap kasih. Makanya kita tidak bisa membedakan mana yang betul, Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha atau yang noise. Tidak bisa kita bedakan. Kenapa? Karena Allah memberikan semuanya, baik kepada umat Islam yang menyembahnya maupun kepada orang Kristen yang menyembah yang lain. Maka Allah tetap saja Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha Quran, Allah yang telah mengajarkan kemudian Al-Quran. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Lalu allamahul bayan, Allah yang kemudian mengajarkan untuk berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ini saudara, 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bagaimana kemudian matahari ini, tidak tahu bagaimana bulan ini, tapi kemudian dia mengatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Hari ini disaksikan oleh sains ilmu pengetahuan bahwasanya ternyata betul matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Makanya ada yang disebut hari, ada yang disebut sepekan, ada yang disebut jam, menit, detik. Itu berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah, wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan atau bintang-bintang dan pepohonan kedua Allah untuk justru menghilangkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian dikatakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit telah ditinggikan oleh Allah dan Allah ciptakan keseimbangan. Jadi segala sesuatu di atas muka bumi ini itu seimbang. Diciptakan oleh siapa? Dialah Allah yang menciptakan segala aspek yang menyeimbangkan kehidupan manusia. Allah tatghaw fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, kata Allah. Nah, orang-orang kafir itu cenderung merusak kepada keseimbangan. Kalau orang kafir itu innal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka selalu berperang, mereka selalu berjuang di jalan tagut. Mereka selalu kemudian mengikuti hawa nafsu. Mereka memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak seimbang, yang irrasional. Sedangkan di Islam Allah mengatakan Allah tatghaw fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu, kata Allah. Saya kira begitu ya. Ya. Sementara silakan teman-teman yang lain ditambahkan. Cakarut di Indonesia, silakan. Cakarut di Indonesia. Iya, lanjut. Dan ini Pak Michael ya, ketika orang-orang Kristen mengatakan, menggembar-gemborkan mereka ajaran kasih di dalam Islam, sampai-sampai judulnya saja ada Ar-Rahman. Ar-Rahman. Suaranya bagus nggak Bang ya? Tolong Bang. Dewa pengen ngetes Bang ya. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bang Dewa, kalau ya. ajaran kasih sih ya dulunya saya percaya, tapi ketika saya pernah ke salah satu daerah di Dumboga itu kan banyak teman-teman saya Kristen dulu kan, itu membunuh tanpa memilih, atau bahkan mereka itu ya tidak memilih, pokoknya apa saja dibunuh. Hantam. Daerah Dumboga itu Izin bang, nggak usah kesana bang, nggak usah bang, nggak Iya, usah iya. kesana bang. Ya, kita sudah sama-sama tahu. Lanjut bang, yang lain aja, lanjut. Baik, dan ini adalah salah satu ketika kita membaca Al-Quran, ternyata tanpa kita sadari Allah langsung mengajarkan kita untuk berbahasa, untuk berbicara. Makanya ketika umat muslim itu berdiskusi, yang paling pokok utama itu kita harus berdoa dulu, libatkan Allah. Ketika kita melibatkan Allah, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita diskusikan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Yang pertama, kita membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, kita baca surah Nabi Musa alaihissalam. Itu, minta dilancarkan lidahnya. Yang konon kami sendiri, wallahu alam ya, ada dalam satu hadis Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Musa alaihissalam itu ketika berbicara cadel. Tidak bisa bilang R, tidak bisa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada yang berpendapat Nabi Musa itu ketika berbicara gagap. Maka dari itu, Nabi Musa itu ketika menghadapi Firaun, Nabi Musa berdoa, Robbi sohri sodri, minta dilancarkan lidahnya, minta dilapangkan hatinya. Nah itu, tapi kita tidak tahu ya, wallahu alam bisawab, entah itu yang benar yang mana, apakah gagap ataukah itu cadel, wallahu alam, Dewa sendiri tidak tahu. Dan ketika umat muslim membaca Al-Quran tanpa disadari, ternyata Allah langsung mengajarkan kita untuk berbicara, untuk berbahasa. Nah begitu Pak Michael ya. Benar itu Pak, itu ada di Torah itu. Musa sulit bicara itu ada di Torah itu. Masya Allah. Cuma pendapatnya ada dua di sini Bang Ben. Ada yang mengatakan Nabi Musa itu cadel, tidak bisa bilang R, dan ada yang mengatakan Nabi Musa itu gagap. Wallahu alam, yang mana yang benar Dewan sendiri tidak tahu. Ya, karena itulah Musa meminta pada Tuhan akhirnya untuk menunjuk saudaranya Harun menjadi nabi, karena Harun itu punya kemampuan untuk berorasi. Gitu. Baik. Iya. Ya, Oke. silakan Bang Michael. Mungkin Bang Handi mau ditambahkan sedikit bang, silakan. Oh iya bang. Oh, Iya. Makasih bang. Kalau boleh Pak Michael nanti coba nanti pakai skincare aja. Nanti kalau pakai skincare itu berubah nanti wajahnya jadi glowing gitu loh, seperti bercahaya gitu.
nanti pesan sama saya aja nanti skincare-nya bang. Saya nanti tak antar langsung ke Manado. Orang mau ke Manado dong. Tunggu coba kita ya. Oh, mau kemana kan? Naik Makassar lah. Iya. Oh iya. Kapan Bang ke Manado? Nah, nanti kabarin Anda nanti lah. Oh iya iya. Ya di DM aja ya, Michael. DM. Oke. Ya. Tapi pada poinnya sih itu tadi Bang Handi ya. Artinya kan nanti dalam sikap yang kayak teman Bang Handi kemarin itu ya. Iya. Keluarga nggak tahu, tapi dia udah mualaf. Tapi sikap yang diubah pelan-pelan gitu kan akhirnya. Banyak orang. Teman saya ini Manado kayak gitu. Jadi intinya gitu loh Pak Michael, kenapa sudah belajar banyak Bible kah? Sudah malas baca Bible lagi atau udah lama nggak ke gereja lagi Pak Michael? Udah lama ke gereja, baru kalau masalah belajar Bible ya saya ya cuma sebagian aja sih, itu tentang ya gimana cara menyembah Tuhan itu aja sih. Itu kan Di bawah saya di juga bawah ada yang kadang- kepanasan. Atas nama gua Hira, katanya minta naik, gak apa-apa, Dewa Oh, turun, sekalian oke, Dewa oke. balas DM. Ya, Jadi di gereja Saya ada akan juga. Iya, baik. Bang Dewa. Ya, Dewa saya akan izin beri pamit ya. kipas. Kepada semuanya, Dewa izin pamit. Kebetulan malam Jumat, Dewa sudah makan telur bebek sama kandang-kandangnya ini. Lupa juga ini. Ya. yang di bawah kepanasan Bang. gua Hiro. Bang Dewa, Oh iya, buku. nanti langsung dibalas di DM Dewa, langsung dibalas. Ya, Dewa Iya. izin pamit ya, Papa Lopo, Bang Jum Iya, iya, Jum, Bang. sahabat Darian, Bang Siap, Handi, siapa, Bang? Bang Ini Helen, Darian biasa Bang aja, Bang, Michael, Bang Darian. Erwin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bang Handi, lanjut. Saya terusin dulu sama Pak Michael, saya belum selesai. Iya, lanjut Ki. Iya. Pak Michael, kalau menurut Anda itu misalnya ada oknum nih, ada umat Islam ya seperti tadi ada melakukan tindakan kekerasan, merusak begitu. Menurut Anda itu ini oknum atau ajarannya menurut Anda? Apa sudah sampai ke situ pelajarannya, Bang? Kalau saya lihat sih itu orangnya ya. Seperti di Kristen juga kan banyak yang begitu. Kalau ajarannya sih ya, saya menurut saya itu baik. Ya, semua nggak mungkin lah dia dari Al-Quran atau dari apapun itu menurut saya oknum lah. Ya. Jadi Anda nggak setuju ya? Kalau Nggak. sebagian mereka ini memframing bahkan melalui media mainstream begitu, oknum Islam yang melakukan justru dinisbahkan kepada wah itu ajaran Islam kayak gitu tuh. Sedikit ada insiden seperti Poso, Ambon apa, wah itu Islam begitu tuh gitu ya. Oh, enggak. Itu sedang di gereja aja Bang Andi. Itu sering pendeta jelasin ketika saya bertanya Pak Pendeta. Itu katanya gini Islam, tapi akal saya itu tidak menerima ya kan. Oh Buktinya kan di gereja pendeta juga mengatakan bahwa Islam cerminannya begitu. ya ketika sesudah ibadah ya saya akan bertanya kan melalui. Tapi saya nggak percaya karena saya lihat kan faktanya kan beda ya. Wah sayangnya Anda nggak kasih data bagaimana dengan data di Bible Pak Pendeta, ulangan misalnya. Iya. Ya, bagaimana Belanda datang ke Indonesia pakai apa itu? Apabila kamu masuk satu tempat begitu, kalau dia mau bersahabat, dia mau menerima kamu ya dijadiin budak kerja rodi. Kalau melawan gitu dikepung terus dihabisin semua gitu loh. Itu kan memang kalau di Bible ajarannya ada Bang. Kalau di Islam coba di Al-Quran coba Anda cari. Di mana ada? Di mana ada? Ini kenapa dinaikin sih kayak gini Bang? Siapa yang naikin ini? Aduh. Turunin dulu Darian. Namanya aja provokatif itu. Turunin Darian. Iya. Saya nggak tahu nih siapa yang naikin. Tolong. izin Namanya aja kita- provokatif. Jadi Ya, kalau ada satu orang pun bisa membuka Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu ajarannya ada untuk invasi gitu, ya boleh lah. Tapi kalau di Bible Anda bongkar dong. Sayangnya nggak kasih tahu berbalas pantun sama pendetanya. Iya, saya pernah bertanya, kasih tahu sama pendeta itu kan saya pernah baca, saya lupa ayatnya di mana, yang mana dia bunuhlah
jika memang apa itu ayatnya saya sudah juga lupa. Tapi kan ada ayatnya itu seperti itu. Kalau mereka Ada bang di ulangan 20 bang ada. ulangan berapa itu bang? Ada ulangan 13 dari ayat 13 sampai 18 ada. Iya. Nah itu ya yang saya pernah baca dulu itu dan saya Bahkan anak-anak yang sedang menyusui juga dihabisi bang. Tapi yang disisain tuh perempuan. iya. Anak gadis-gadis gitu loh. Tapi itu kata pendeta ya waktu saya tanya itu kata pendeta, oh itu tidak, itu di Muslim aja. Tapi saya kan bacanya di Alkitab ya kan bang. Bible. Iya. Oh, Itu nggak apa-apa lah. nah iya. Saya kan bacanya di Bible ya. Kok pendeta katakan sama saya itu di Al-Quran. Jadi saya kan, ini Kayak kan bisa pendeta ini kayak bisa baca Al-Quran aja. Dia bisa mengerti Al-Quran secara negatif thinking, tapi dia nggak mau membaca Bible-nya secara positif. Nah inilah yang dimaksud demi perpuluhan gitu ya, demi perpuluhan gitu. Gajah di depan mata mereka, gajah ngamuk di dalam gereja gitu. Dia nggak berasa, tapi dia bisa tahu kalau ada semut berantem di seberang lautan. Inilah yang dimaksud bang, yang diajarkan demi perpuluhan, demi nama tenar. Jadi mereka ini semua sebagian ya membodoh-bodohi jemaat, karena jemaat nggak ada yang mau kritis. Untunglah ya ada Pak Michael orang-orang kritis kayak gini. Itu bang yang terjadi bang. makanya sih saya kan disekolahkan sampai sekarang ini kan sampai dewasa sampai punya anak itu kan mempunyai akal ya diberikan oleh Tuhan. Jadi saya ketika mendengar itu ya saya kaji dulu. Ternyata yang disampaikan Pak Pendeta itu ya tidak sesuai. Halo Bang Andi. Pernah nggak Pak Michael nanya-nanya Pak Pendeta bahwa itu kok kita menuhankan anak orang sih gitu loh? 2021 itu saya pernah bertanya sama salah satu pendeta di Bola Mongondo. Ya, tahu kan Bola Mongondo Bang? Tahu. Ya, itu katanya apa itu? Tapi bukan Pendeta Michael Kumendong kan? Bukan. Ya ini kan saya. Oh iya, sorry. Ya terus. Nah, itu katanya awalnya sih saya juga percaya ya waktu itu saya percaya bahwa Allah itu Yesus ya. Sesuai penjelasan pendeta seperti itu sih. Nah, Dari mana ceritanya manusia adalah Allah gitu loh. Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un gitu loh. Inilah juga Bible ini Bang suka memakai istilah-istilah Islam disalahgunakan gitu loh. Jadi apa ya? Bible ini disampaikan secara serigala berbulu domba, dibungkus istilah keislaman tapi disalahkan. Nah, gitu loh. Sebabnya Bang Handi waktu saya ketemu dengan salah satu dia bukan juga dikatakan pendeta tapi dia paham tentang agama Kristen, tentang isi Bible dari Inggris, itu tidak ada kata Allah, tidak ada kata itu menurut penjelasannya. Makanya saya mulai berpikir dari situ Bang, tahun 2021 itu berpikir. Ya penjajah Belanda yang membawa Bible ini dari luar negeri gitu masuk ke Republik ini diterjemahkan ke bahasa Melayu karena daerah jajahannya adalah mayoritas Islam, ya terpaksa sampulnya dirubah menjadi Alkitab. Tadinya yang dibawa adalah Bible atau Biblos. Isi-isinya yang Theos diganti menjadi Allah, Apostolos diganti menjadi Rasul, Logos diganti menjadi Firman. Semua berbau Islam. Agar apa? Agar mudah untuk tipu-tipu. Termasuk Anda kan berapa tahun Anda tertipu bro? Berapa tahun? Udah, saya kan sekarang 38 tahun, tapi 38 tahun tertipu Bapak Lopo. Bayangkan. Itu kan Bang Andi dari orang tua ya, dari nenek moyang saya. Jadi saya juga andaikan dari awal saya sudah mengerti kan ya. Tapi kan Bang Andi tahu kan di Manado sini gimana agama Kristen itu kan mayoritas. Dan saya dulu dari SD sampai SMA itu kan jauh dari pergaulan Muslim, tidak pernah berteman dengan Muslim. Jadi saya nggak tahu tuh
yang saya dapat itu ya memang yang keras-keras lah tentang Islam. Waktu sekolah mingguan pernah nggak sih diajarin original test, teos, logos, apostolos? Pernah nggak diajarin kayak gitu-gitu? Nggak pernah bang. Ya kagak lah, bingung lu nanti anak kecil diajarin teos, mana ngerti? Bingung dia apa lagi nih gitu loh, kok Yunani? Nggak ada di ajaran di ajaran seperti itu, yang paling ya diganti nama lah. Ya diganti nama, dibungkus keislaman dikit. Iya betul. Itu bang. Coba kalau diajarkan secara terbuka, tanpa diberi embel-embel keislaman atau keyahudian, tampil apa adanya seperti Yunani atau King James Version lah yang berbahasa Inggris itu loh. Sebagaimana adanya, nggak ada istilah Islam di situ. Ya, apa anak kecil mau menerima itu? Nggak bisa. Jadi anak kecil itu didoktrin dengan gaya-gaya berbau Islam, tapi dipelesetkan. Akhirnya Anda ketipu selama 38 tahun gitu. Oke Bang Andi. Ini Ya, lanjut. mungkin ada tamu yang satu ini mungkin agak lain juga nih. Kita sapa dulu Bang Ivan Lendels. Selamat pagi. Dini hari. Bang Ivan Lendels. Halo, pagi. Iya, pagi. Silakan Abang. Bang Ivan nih Kristen apa Katolik Bang? Saya itu Suaranya Bang, suaranya agak kencang dikit Bang. Kegedean malah gue denger. Cilin dikit. Silakan Bang. Iya silakan Bang. Kayaknya salah masuk grup nih. Ya. Kesini sih. Iya, di sini room kebenaran Bang, bukan pembenaran. Silakan. Tadi kliknya tuh room ini inspirasi kehidupan. Kok masuk ke sini ya, bingung. Iya, podoai Bang, podoai. Jadi room kami dengan room teman-teman itu semua adalah room inspirasi tentang Islam itu lebih realistis. Itu ada si Pak Paneneha itu loh. Kemarin saya sempat. Semua muslim itu inspirasi berhenti menuhankan anak orang, itu intinya Bang. Iya, itu poinnya di situ Bang. Itu poinnya di situ. Karena yang keluar dari kandungan seorang ibu, dirawat dari kecil, bayi disusui, dirawat, itu bukan Tuhan. Itu yang kita mau ajarkan kepada orang-orang. Iya. Bang Ivan ini asli mana Bang? Saya. Mana dong? Enggak, saya ada turunan di Sumatera Utara, cuman udah lama tinggal di Jakarta sih. Oh gitu. Silakan Bang, apa yang mau ditanggapi sedikit? Itu dia, saya nggak ngikutin yang ini, saya ngikutin tadi yang ke inspirasi apa? Oke. Kok bisa masuk ke sini? Iya. Ya Apa, sedikit kalau mau Gurunda Bang Handi izin sedikit ya Bang Paloko buat mencairkan suasana. Mangga. Iya, buat mencairkan suasana. Ya, mungkin Oten di bawah banyak yang panas ya. Jadi saya menyediakan AC 50 PK ya. Saya harap Anda sudah bisa terasa dingin dengan kehadiran AC yang sudah saya buat ya. Terima kasih. Dilanjut Gurunda Bang Handi. Oke, silakan Bang Andi. Tapi memang minggu-minggu ini kok banyak teman-teman Kristen ya, yang saya beberapa kali komal ya Bang Handi ya, agak mulai calling down gitu loh, agak mulai soft gitu kan. Ketika kita membuka-buka Bible yang mereka ternyata notabene nggak pernah baca kan, kirain kita menghujat, ternyata memang ada ya kan. Contoh, saya bawa dalil ini loh Bang Handi. Aku datang bukan membawa damai kata Yesus kepada mereka kan, tetapi membawa pedang. Lah dikirain saya menghujat. Ternyata dalilnya ada kan gitu. Oh, barulah kita agak soft berdialog. Itu gimana? Gini loh. Seperti itu Bang. Lanjut. Hal-hal yang kayak begini kan, saya kan tadi udah bicara sama Michael bahwa mulai dari sekolah mingguan itu sampai SMP SMA itu anak-anak itu tidak dibiarkan memegang Bible secara sembarangan. Nantilah kalau sudah agak-agak dewasa ya baru itu pun tidak boleh dibaca di gereja sembarang tempat. Mana ada di gereja, tanya Pak Michael, membaca Amsal misalnya, membaca Kidung Agung misalnya, kagak. Yang dibaca itu kasihilah musuhmu, mari kita bersuka cita, Tuhan tidak berubah, Tuhan Yesus memberkati. Paling itu tiap hari gitu loh. Tuhan nah, giliran kita
Ya. Giliran kita memberikan yang asing buat mereka ya dikira kita menghujat, padahal datanya ada. Itu kira-kira Bang. Iya. Makanya kemarin juga seperti itu Bang. Terus ada lagi satu, jika seseorang ini nih kaget juga nih teman Kristen kan. Saya bawa dalil gini, yang kira-kira saya lupa juga tapi beginilah kira-kira bunyinya. Jika seseorang datang kepadamu, lalu orang itu tidak membawa ajaran, ya kan? Janganlah engkau memasukkan dia ke dalam rumah. Salah. 2 Yohanes 1:10-11. Apabila ada orang datang ke rumahmu, janganlah kamu memberi salam kepadanya. Apabila kamu memberi salam kepadanya, kamu akan mendapat upah atas yang kau perbuat, mendapat upah atas perbuatanmu itu gitu loh. Itu kirain saya menghujat Bang. Saya buka datanya. Udah. Perbuatanmu yang jahat. Jadi kalau ada orang datang ke rumah Pak Michael, itu bukan seagama Kristen begitu, Anda nggak boleh menerima tamu. Tapi kalau terpaksa memberi salam menerimanya dia, itu upah perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat itu menerima orang yang berlainan agama. Betul. Gitu. Biar kita nggak framing barangkali ya Bang Handi ya, Bang Darian ya bisa dibukain datanya Bang. Tadi di berapa tadi deh? 2 Yohanes 1:10-11. 2 Yohanes 1:10 Pak Pendeta Darian. 2 Yohanes 1:10 Bang. Ya, 10 dan 11. Betul ya. Biar kita nggak dikirain ngade-ngade 2 Yohanes ya. 10 ayat data nomor 10-11. Ya. Iya, jadi begitu ya Bang Handi. Kemarin saya nih ngobrolin ayat ini. Kirain saya menghujat. Loh enggak, saya bilang. Buka aja. Iya. Ini ya teman-teman ya, nanti bisa di screenshot ya atau gimana ya. Jadi kita nggak framing ya. Kalau Islam nggak gitu, hablum minannas. Perbaiki hubunganmu sesama manusia dia. Itu ya, bisa dibacakan Bang Darian biar lu ini Bisa. Silakan. 2 Yohanes 10-11 kok jadi nomor begini? 10. Ya 10 ya benar. Ya itu benar. Ini Ya. Oke, benar. kalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saya ulang lagi ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Iya kan? Nah, ini makanya kemarin kaget juga itu teman Kristen siapa tuh. Kok ada? Iya ada, saya bilang. Itu gimana memanai ayat ini Bang Handi? Ini kan letter secara gamblang ini dijelaskan, kan nggak perlu ditafsir lagi Bang. Silakan Bang. Ya paling pendeta mengatakan itu bukan arti sebenarnya. Apa sih? Apa namanya istilahnya? Sering pakai alegoris. Iya. Jadi begitu Pak Ivan. Tapi saya yakin Pak Ivan ini orang baik gitu ya. Saya yakin Abang mau naik ke room saya ini dengan bahasa yang santun. Saya yakin Anda juga salah satu orang yang saya katakan orang yang baik gitu. Mudah-mudahan bisa dijama oleh roh kebenaran. Nah gitu kira-kira Pak Ivan. Silakan Pak Ivan, mungkin ada yang mau ditanggapi gitu Bang. Karena tadi Abang kan sudah di room Bang Inspirasi, sama aja dengan saya itu Bang. Silakan Bang, apa yang Anda mau utarakan? Silakan. Ya, terima kasih buat Pak Palopo. Seperti saya bilang tadi, Gede banget suaranya. Ya agak kencang sedikit Bang. Sinyal saya mungkin kurang bagus ini. Iya, beliau ini lagi mencari kebenaran Saya juga pindah Bang dulu Andi. kali ya. Mudah-mudahan lah ya. Bareng sama Pak Mikael lah. Silakan Pak Ivan. Sebenarnya tuh saya masuk room ini tuh sebenarnya baru ya. Karena kan di sini juga saya kaget juga nih. Saya di sini ada Bang Zuma ya. Iya. Ada lagi Pak Handi Selebes ini. Ya kan? Emang saya pada saat buka YouTube itu emang selalu berseliweran juga nih, kadang masuk gara-gara juga karena teman saya juga sih yang ngasih. Siap. Pernah dengerin kan? Kayak ini Bang Zuma ini nih. Awalnya saya nganggap nih orang anjing deh, orang saya bilang gitu. Waduh, Anjingnya apa? Waktu itu ya saya disclaimer dulu ya.
Saya bukan mau ini, bukan ya, tapi awal Nggak saya apa-apa. dengar Ini tuh, kejujuran bang, ini orang, kejujuran betul. ini orang sok Saya tahu sepakat. amat sih gitu sama kitab-kitab kita gitu, kitab-kitab saya pribadi lah gitu ya. Ya kan, sampai dia harus bilang itu kita pemakan babi lah, pemakan anjing lah, kan gitu kan. Tapi based on itu tuh saya telusuri memang ternyata emang di ayat di kitab kami itu memang ada gitu bahasa-bahasa kayak gitu ya. Gitu. Awalnya memang saya kesel awal, tapi saya terusin saya jadi suka gitu loh. Jadi saya agak apa ya? Agak melek sedikit lah ya. Melek sedikit gitu loh. Karena banyak hal juga dulu sih waktu saya masih bujangan ya, banyak hal-hal tuh yang saya tanyakan sama Bapak pendeta gitu, cuman kan nggak pernah dapat jawaban yang bagus lah gitu ya. Siap. Hanya dengan bilang udah kamu ganti pertanyaan lain, misalkan imani saja gitu kan, tuh ya kan. Nah gitu. Nah awalnya gitu buat apa yang namanya saya juga kayak mimpi juga nih. Ini saya masuk ke room yang ada namanya Bang Zuma. Ini Bang Zuma beneran atau Bang Zuma bohongan ini? Karena saya pernah masuk ke room Bang Zuma itu ada, ternyata mereka Kristen semua gitu, sama juga bohong gitu. Karena emang perbedaan mungkin ya, bukan perbedaan sebenarnya. Saya kan mengimani tuh Yesus itu utusan. Ya kan? Saya waktu itu pada saat masuk ke room itu ada namanya Handi Selebes, Zuma, La ilaha illallah gitu kan, ada bahasa Arabnya. Ternyata itu bukan Zuma yang asli gitu. Ternyata saya malah di bawah, malah saya berantem di situ mengenai iman kami dan mereka yang berbeda gitu kan. Karena saya juga kan, karena mereka nggak bisa ngasih jawaban. Kalau misalkan Yesus itu Tuhan yang kita sembah gitu kan. Gitu sampai saya dibilang Kristen sesat lah atau apalah. Sebentar Bang Ivan, sebelum lanjut saya langsung ke poinnya aja. Abang meyakini Yesus itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Bukan Tuhan ya? Bukan. Oke, lanjut Bang. Oke, Masya Allah, lanjut. Emang itu di doktrin saya dulu waktu saya masih kecil ya, emang rada aneh juga ya, kalau agama kita ini emang rada aneh, karena pengalaman pribadi saya juga nih selama saya hidup tuh Tuhan itu namanya berubah-berubah. Dari awal saya kenal YHWH ya kan, berubah ke Bapa di surga, berubah lagi menjadi Allah, ada lagi namanya karena Yesus gitu kan. Saya bingung di situ sebenarnya gitu. Cuma kan belum lagi Adonai Elohim belum lagi Adonai Elohim, macam-macam lah namanya. Kan bahasa-bahasa Ibrani itu kan ya. Iya, betul. Ya. Dan banyak juga pertanyaan saya dulu waktu saya agak kritis dikit tuh ke Bapak Pendeta lah gitu kan. Ternyata memang jawabannya belum ada. Dan ini tadi seperti tadi yang ditampilkan ayat tadi ya. Saya sempat ngikutin tuh ayat bukan saya cuma ngikutin aja sih di Komal ini ya, Komal Bang Zuma dan kawan-kawan gitu ya. Ternyata juga ada ayat-ayat porno gitu kan, yang dibilang porno gitu kan. Dan itu kita baru tahunya memang saat ini emang sih kami sadarin memang kami tuh nggak bisa sebenarnya kalau buat mau hafal satu buku itu emang kami memang banyak juga gitu kan. Makanya saya sampai catat semua ini ada ternyata ada ayat itu misalkan bentar ya, di ISKL 2320, terusnya di yang di Samuel 11:24, ternyata emang ada ayatnya, ternyata banyak Bang ya. Betul. Ya, si Bang Juma itu bener, emang ayatnya itu emang ada tulis di Alkitab gitu loh. Ya kan? Betul. Ada lagi yang Jadi poinnya sekarang maaf, Abang sudah berkeluarga? Maaf Bang. Sudah berkeluarga ya. Dia sudah punya buntut lah ya, sudah punya anak Bang ya. Betul ya? Iya, betul. Iya. Itu ya hampir sama dengan posisi Bang Michael sekarang Abang ini. Sudah hampir sama Bang ya. Jadi makanya saya tadi coba mengingatkan, izin sedikit Bang Handi ya, Guru Raya. Saya selalu berulang-ulang kepada teman-teman saya Kristen yang sudah menjemput kebenarannya, kayak Bang Maryam dan segala macam, banyak lah. Karena begini Bang, izin kata-kata saya ini berulang-ulang Bang. Ketika kita meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, ini yang kita kejar Bang. Kalau Abang tidak meyakini lagi kehidupan setelah kematian, ya udah amburadul aja kan. Tetapi kalau Abang meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, ini yang kita kejar Bang.
yang akhirnya ini loh. Nah, abang kan sekarang posisi sekarang abang kan kepala rumah tangga, bang. Ibaratnya abang sebagai driver ya, supir, bang. Ketika abang salah memilih jalan, masuk jurang lah semua penumpang. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini kami datang untuk menjelaskan, bukan mengajak teman-teman Kristen ataupun di luar daripada agama Islam untuk memeluk Islam, tetapi di dalam ajaran Islam, di luar daripada Islam itu jahanam, neraka jahanam. Ini yang akan kami sampaikan, bang. Selanjutnya terserah Anda. Mungkin bisa dilanjut, Bang Andi. Lanjut. Ya, sedikit sebelum ke Gurunda Bang Handi ya, untuk kita biar suasananya agak cair lagi ya, semakin malam. Kayaknya semakin banyak yang mulai agak-agak gimana gitu ya. Jadi saya sebagai moderator ya di Komalnya Bang Palopo yang sangat edukasi ini, kayaknya AC 50 PK tadi tidak mampu ya. Jadi saya tambahin lagi kipas cantik dari Mayora ya, khusus untuk oten-oten di bawah ya. Khusus untuk oten-oten di bawah yang masih menuhankan anak Maria. Saya siapkan kipas cantik buat Anda. Ya, terima kasih. Dilanjut, Gurunda. Oke, dibantu tap-tapnya teman-teman. Tap-tapnya dibantu. Ini agak goyang ya Komal ya. Dikencengin lagi, Bang. Dikencengin lagi. Silakan Pak Ivan, mungkin ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Bang Handi ya. Apa itu Islam? Bagaimana tentang konsep keselamatan ya? Begitu, Bang. Kalau di Islam, sebentar sebelum saya alihkan dulu ke saudara Bang Ben atau Bang R yang masih monitor, keselamatan di Islam sangat mudah, Bang. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, perbaiki hubunganmu dengan manusia. Begitu aja, Bang, di dalam konsep Islam. Lanjut. Silakan Bang Ivan, ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau untuk konsep mungkin saya rasa semua agama sama ya, pasti jalannya menuju Tuhan gitu kan. Dan saya pribadi saya nggak pernah selama saya ini nggak pernah mau tahu Islam itu bagaimana gitu kan. Islam itu seperti apa atau agama seperti apa. Karena saya juga jujur ya, misalkan saya boleh jujur, saya juga agak bingung juga dengan agama sendiri gitu. Ngapain juga saya mikirin agama orang, itu aja dulu dah. Makanya saya fokus di agama saya dulu. Makanya banyak juga emang pertanyaan yang belum dijawab kepada para pendeta. Dan sempat juga kemarin masuk Komal katanya Kristen itu ajaran yang berat, bilangnya gitu ya kan. Akhirnya saya bantah, sebenarnya bukan Kristen ajaran berat, tapi harusnya para pendeta itu harus jujur. Itu sebenarnya tugas pendeta itu yang berat. Maksudnya gini loh, pendeta itu harus jujur mengungkapkan semua isi Bible ya, Bible. Dan menarik juga sebenarnya saya sempat lihat rekaman TikTok gitu kan tentang masalah Alkitab gitu kan ya. Alkitab itu ternyata bahasanya orang Arab atau Al-Quran. Dan emang saya juga dari dulu juga emang saya jarang juga saya nyebut Alkitab. Dari orang tua saya nyebutnya cuman ya itu Injil atau Bible gitu kan. Memang kalau di agama kami gitu memang banyak yang kontradiksi gitu. Kontradiksinya itu karena pertama ayat terjemahan memang suka berubah gitu kan. Kayak misalkan ada yang aku berdebat dengan ada sesama Kristen tuh yang dibilang, ya emang Yesus tuh Tuhan dari mana gitu kan, ayatnya di mana, dikasih tahu di Yohanes 13 masalah ya 13 berapa gitu. Tapi kalau misalkan kita bahas lagi lebih jelas, saya cari lagi ternyata di situ terjemahannya akulah Tuhan, dan Tuhan itu dengan Tuhan beda gitu kan. Nah, Masya Allah. Kan memang itu dia saya bilang tadi kemarin saya bantah itu Kristen itu nggak berat sebenarnya. Yang berat itu adalah tugas para pemuka agama kita yang berat. Mereka tuh harusnya tuh menyampaikan kebenaran walaupun tuh kebenaran, betul. Misalkan tuh ada hal-hal tadi seperti yang ayat ternyata ada ayat yang ambil istri orang lah, orang mandi lah gitu. Karena kami waktu di gereja itu memang tidak ada yang dicetuskan para pendeta itu memang cuman juru selamat gitu kan, penebus dosa itu mulu yang diulang-ulang gitu. Akulah ya pokoknya itu tentang Tuhan Yesus gitulah ya. Makanya tuh pada saat kita tanya lagi dan mereka pasti jawabannya sudah kau imani aja itu gitu kan. Memang berarti di situ. Dan juga emang Kristen itu beratnya apa ya? Masalah di doktrin gitu kan. Karena kan setahu saya doktrin itu udah nggak usah dibantah. Kalau misalkan lu masih mau ikut ajaran Kristen, ikut. Kalau lo nggak mau ya udah kan gitu. Kita juga kan jadi bingung kan, namanya itu kan jadi kan udah kayak kewajiban doktrin itu kan. Kita nggak bisa ngebantah gitu kan. Nah itu selama saya hidup seperti itu gitu kan. Jadi memang banyak hal
seperti terjemahan khususnya yang kontradiksi. Saya juga baru melek mata, ternyata emang Kristen ini dari apa Yunani lah atau apa. Saya sempat jadi apa meluangkan waktu sebenarnya tuh agama Kristen gue ini kitab dari mana gitu kan ya. Sempat apa, oh ternyata dari Yunani. Atau saya tapi tetap di hati tetap ya ini ajaran Tuhan gua gitu lah, ajaran Tuhan saya gitu kan. Betul. Sebentar, oke, kita udah dapat poinnya Bang Ivan. Bang Ivan, keraguan itu mulai timbul sudah sejak kapan? Sejak saya udah sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya. Oh, sudah lama Bang ya. Masya Allah. Iya. Memang kalau dikaji Bible itu Bang, kalau mendalam ya itu. Kalau Abang paham Bible, kalau nggak ateis ya mualaf. Udah itu aja dua. Kalau Abang nggak ateis ya mualaf. Nah, kebanyakan yang masih bertahan di kekristenan ini dia nggak tahu Bible Bang. Dia nggak tahu Bible. Saya yakin nggak tahu Bible dia. Makanya kembali kadang-kadang Bang Handi ini kan paham dia tentang Bible. Teman-teman Islam ini kan memang kami mengkaji Bang. Karena kalau soal keimanan salah memilih bahaya. Wah, bukan saya agak terlahir dari Islam Bang, tapi saya kan bisa memilih ajaran mana yang benar dan yang bisa mengantarkan saya ke kehidupan kekal nanti. Apalagi saya sebagai kepala keluarga, makanya saya kaji Bang. Oh seperti ini. Nah seperti itu. Dilanjut Bang Handi. Ya, monitor Gerunda. Bang Handi. Bang Suma. Kalau Bang Suma udah baring-baring tadi WA saya. Jadi silakan. Dia ngomong sudah baring-baring beliau. Iya. Jadi silakan, apa yang mau ditanya-tanya Bang? Bang Handi sih masih monitor sih. Silakan Jordan. Jadi gini, Masih kan? Ya, Pak Lopo, saya sebenarnya jadi saya minta maaf ya tadi sebenarnya. Siap, Abang. Bilang apa? Saya dari awal pas dengar Bang Zuma gitu sih. Biasa itu Bang. Saya bilang itu nih orang anjing nih orang ajar gitu kan. Ya, bukan cuma Bang Zuma. Semuanya Bang, kami di bawah ini lihat aja typing ini di bawah nih. Dan ternyata jadi saya jadi apa kalau lagi saya istirahat tuh jadi saya lihat YouTube yang apa yang dari lensa lah dari apa tuh sahabat Bang Juma atau siapa lah itu yang ada Bang Zuma itu ternyata memang akhirnya saya banyak buku catatan nih dengan ayat-ayat yang dibilang gitu kan ternyata banyak. Ternyata saya kan hanya tahu tuh ayat-ayat yang bagus-bagus aja ternyata memang gini. Nah, saya ada satu pertanyaan sebenarnya nih. Siapa? Sempat juga bilang apa di kemarin tuh tadi siang ya saya sempat lihat TikTok itu. Saya itu ternyata bukan dari kitab kami atau kitab dari kita ya gitu ya. Bukan. Apa dari apa Yahudi gitu. Bukan. Jadi Kristen itu Bang, kitabnya itu cuman PB. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Mamaluyo istilahnya kan. Nah ditambah di garis surat-surat Paulus. Nah kalau di Bible itu Bang dibagi dua gitu loh. Perjanjian lama itu Taurat, untuk kekristenan sendiri yaitu Bible itu. Nah ini digabung gitu loh. Nah Taurat itu kan punya orang Yahudi. Nah cuma diambil untuk dididikannya lah kekristenan ini yang dari Antioquia, bukan Yahudi loh ya. Nah itu dibangun lalu diambil lah ini istilahnya ini kan colong lah istilahnya kalau saya bilang kasar, ditempel lah ke situ untuk membenarkan ajaran kekristenan ini. Tapi lebih dalam lah nanti kita kupas itu Bang, nanti Bang Sumah lah yang lebih tahu itu Bang. Jadi sebenarnya kekristenan ini lahir itu Yesus nggak tahu, itu Nabi SAW nggak tahu, udah meninggal duluan, udah terangkat duluan kan, baru muncul dia sekian ratus tahun, sekian puluh tahun baru muncul. Nah barulah diceritakan. Jadi kitab apa aja tuh dari Torah itu? Torah itu ya itulah dari kitab Musa ya, dari Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat dan segala macam pesona itu. Nah gitu loh, tapi itu pun sudah dipotong-potong ya kan. Contoh dari ortodoks sekian kitab 80 sekian, masuk lagi di Katolik dipotong lagi situ 70 sekian, masuk lagi di Protestan dipotong lagi sisa 60. Nah ini bagaimana firman Tuhan kok dipotong-potong gitu loh. Nah ini makanya saya agak bingung juga teman-teman Kristen meyakini kitab suci tapi kayak mainan gitu loh. Jangan ada firman Tuhan yang dikurangi. Kristen ya. Saya juga sebenarnya saya Kristen bingung gitu loh. Bingungnya memang kalau saya sih masalah di terjemahan sebenarnya. Terjemahan itu emang pada saat kawan punya kitab ini gitu kan kita bandingkan ternyata memang
banyak perubahan-perubahan apa terjemahan gitu kan, dan juga memang saya sempat tanya sebetulnya tahun sekitar tahun apa 2000-an itu ya, saya sempat tanya Saya mau turun dulu ya kenapa. Bang untuk nih udah jam. Oke. Oh iya iya, siap Bang Michael ya, selamat istirahat Bang ya. Nanti naik ke Komal-Komal saja nanti Bang besok apa ya. Iya Pak. Iya. Kita sharing-sharing Bang ya. Yang Nanti mumpung ada Pak ini juga ya, Pak Ivan juga ya. Iya, Bang Ivan, yang pertama harus dipahami adalah Pamit ya Bang. iya, Iya, yang harus siap. dipahami adalah landasannya ya. Jadi landasannya kekristenan berdiri yang pertama bukan di saat zaman Yesus ada di dunia ya, karena Kristenan lahir mereka pertama kali mengatakan diri mereka adalah Kristen itu di mana? Di sini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid Bentar, Pak, itu ya, saya sambil untuk pertama kali catat disebut dulu ini ya. di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya ingat, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Antiokhia di luar Yahudi ya, Antiokhia di luar Yahudi. Oleh sebab itu kitab yang dianggap suci pun berbahasa di luar Yahudi ya, Septuaginta berbahasa Greek kan begitu. Ini poinnya ini. Kristen berdiri di luar Yahudi. Itu dasarnya di situ Bang. Sorry, itu Septuaginta itu siapa? Nama orang atau nama apa itu Septuaginta itu siapa ya? Izin ya. Ya, silakan. Lanjut. Septuaginta atau yang dikenal juga LXX itu pertama kali, kalau Septuaginta yang pertama kali yang diterjemahkan oleh para rabi pada zaman Raja Ptolemei itu cuman Pentateuch, 5 kitab Musa aja, mulai dari Bereshit, Shemot, Wayikra, Devarim, sama Bemidbar. Jadi itu aja, itu terjadi sekitar abad kedua sebelum Masehi. Baru setelah itu zaman bapak-bapak gereja sekitar abad kedua setelah Masehi baru diterjemahkan yang lainnya. Jadi kalau Septuaginta yang asli nih, maksudnya yang pertama itu cuman yang disebut LXX itu cuman Pentateuch, 5 kitab Musa itu aja. Septuagint 5 ya. Bang Ben ya, 5 ya. Iya, awalnya cuma 5 kitab Musa itu, mulai dari Bereshit sampai Devarim. Ya. Sorry, maksud saya tuh Septuaginta ini nama orang ya? Apa dia pendiri Kristen atau apa gitu? Oh bukan, itu nama kitab yang diterjemahkan, kitab Musa, 5 kitab Musa yang diterjemahkan oleh 70 rabi-rabi. Itu disebut Septuagint. Kodenya LXX. LXX itu kalau dalam angka Romawi kan artinya 70. Itu merepresentasikan 70 rabi-rabi yang menerjemahkan itu, yang diperintahkan oleh Raja Ptolemei. Baik. Dan itu ya apa ya mungkin menurut saya ya apa Kristen yang lain juga mungkin baru tahu juga ini ya karena memang di gereja emang nggak pernah dibahas Septuaginta itu siapa atau apa gitu ya. Iya itu, kadang-kadang yang tipping-tipping di bawah itu mengatakan kita ini ketika berbicara itu ngasal ya. Oh kamu menghujat, ngasal apa segala. Sebenarnya umat muslim itu dilarang untuk berdusta, apalagi fitnah, apalagi menyamar-nyamar. Nggak boleh. Sekali kami menyamar, sekali kami mengatakan kafir, kami sudah ini murtad. Nggak boleh begitu. Jadi apa yang kami sampaikan pasti ada landasannya begitu. Ya benar sih, Gitu. itu sebenarnya manusiawi Bang, karena saya pribadi juga sama, dan setelah ini juga saya nggak Iya. langsung percaya Betul. dengan tadi Iya. yang dikatakan. Saya bakal cari lain data yang lain sebenarnya gitu kan. Betul. Kalau memang misalkan dari saudara saya bilang atau apa gitu, mungkin mereka karena
belum tahu ya, mungkin kita wajarin, kita maklumin aja. Karena saya pribadi juga gitu. Saya sempat tadi bilang, saya Betul bang. lihat Bang Juma itu saya terus terang benci banget Artinya saya asli. tak kenal maka tak sayang kan gitu istilahnya kan. Jadi saya sih maklumi ya Bang Ipan ya, teman-teman yang di bawah ini yang teman-teman saudara saya Kristen kan, dia tapping, tapi saya wajar karena kau belum tahu gitu loh. Bagaimana kamu bisa merasakan soto Banjar kalau kau belum coba gitu loh. Cobalah dulu ya kan. Saya lagi dibawa-bawa. Iya, contoh ya kan. Gimana kau mau bisa merasakan rasanya soto Makassar kalau nggak coba? Dapat Coba soto dulu Makassar lagi. soto Makassar. Jadi begitu teman-teman ya. Tapi saya suka soto Makassar ya. Apa ya? Nah, ini saya tambahin Bang. Misalnya kan kalau kodeks tertua itu kan kodeks Sinai dan kodeks Vatikan ya, yang pertengahan abad keempat. Kalau Bang tadi bilang, oh yang beda terjemahannya. Kodeks Sinai dan kodeks Vatikan itu sama-sama beroriginal text script Bang. Itu penyalinannya atau penyusunan kodeks itu kurang lebih di selisih 5 tahun lah mungkin ya. Lebih tua kodeks Sinai dulu kelihatannya, kalau nggak salah ingat. Itu sama-sama original teks Bang. Anda tahu berapa perbedaan antara kodeks Sinai dan kodeks Vatikan isinya? Hampir 3.000, tepatnya di angka 2.980 perbedaan. Sama-sama kodeks awal, sama-sama menggunakan original teks itu Bang. Ada hampir 3.000 perbedaan di dalamnya. Apalagi kalau kodeks yang lebih mudah dari itu, lebih banyak lagi Bang perbedaannya. Oke, terima kasih nih infonya Pak Ben. Kayaknya saya nggak arah ke situ, kayaknya terlalu rumit buat saya nih kayaknya. Iya. Mungkin lebih ke tentang Yesus ya. Sebenarnya kalau mau dibedah lagi Bang Ivan ya, kalau mau dibedah lagi itu kita nggak usah lompat kemana-mana ya. Kita ngambil referensinya dari Bible itu sendiri ya, yang berkata Bible itu sendiri berkata ya. Yesus itu sesungguhnya nggak pernah mengenal yang namanya Kristen, bahkan tidak pernah mengklaim terhadap Kristen. Yesus itu hanya mengklaim kepada domba, di situ dikatakan. Dan yang dikatakan domba di situ siapa? Saya hanya menemukan data bahwa yang dikatakan domba di situ hanyalah ditujukan kepada Bani Israel, Bani Yakub. Tidak ada di luar daripada Bani Yakub. Tidak berlaku kepada di luar dari Bani Yakub. Begitupun dengan kitabnya. Kitabnya ini yang diklaim oleh orang Kristen, yang ditempelkan kepada kitab di dalam Bible yang dikatakan jadi perjanjian lama, ya. Kitab yang dikatakan perjanjian lama ini pun sama, tidak pernah mengklaim terhadap Kristen, tetapi hanya mengklaim kepada ketetapan yang datang kepada Musa dan ketetapan Tuhan yang datang kepada Musa hanya berlaku kepada keturunan Yakub. Ya. Hukum Taurat yang datang kepada keturunan Yakub dan ketetapan Tuhannya hanya datang kepada Bani Israel, tertulis di Mazmur 147. Diperkuat lagi di Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukum yang datang kepada Musa itu hanya berlaku kepada Bani Yakub. Hanya berlaku kepada Bani Yakub. Itu kitabnya mengklaim hanya kepada Bani Yakub. Kan begitu? Begitupun Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Dan Bani Israel dikatakan adalah domba yang tercerai-berai. Domba yang tercerai-berai, maka benarlah jika Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya Yesus hanya mengklaim dirinya kepada Bani Israel. Tidak ada Yesus mengklaim kepada Kristen. Sementara Yesus mengklaim kepada Yesus, tetapi Yesus tidak pernah mengklaim terhadap Kristen. Kalau kita lihat dari Bible itu sendiri ya, Yesus nggak pernah kenal yang namanya Kristen, gitu loh. Darian, bukain KPR 3 nomor 32 Darian. Dibacain Darian. KPR 2 nomor 32. KPR 2 nomor 32. KPR, bentar Bang. 2, pasal 2 nomor 32. 2. Oh ya, ya, dikit lagi teman-teman, dikencengin lagi tap-tapnya dong. Aduh, goyang lagi nih. Tolong teman-teman ya, nggak usah direpot-repot lah teman-teman Kristen ya.
Kita Ini ini ya. edukasi ya. Jadi soal keimanan itu terserah gitu loh. Ini yang penting kita sampaikan kebenaran gitu ya teman-teman ya. Lanjut, kencengin tap-tapnya teman-teman. Ayo. Ini ya. Yang dua-dua, pas nomor dua-dua, nomor dua-dua. Oh, Sorry, kis dua-dua. Ini, hai orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksud. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya, maksudnya Bang? Ya, jadi mukjizatnya kan bukan kuasa sendiri ya. Terus kalau dibilang tadi kalau sama korelasinya Yesus untuk Bani Israel itu minta tolong KPR 13 nomor 23. Oh, tadi berarti. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataannya. Memang hanya untuk Israel sebenarnya barangnya. Ya, ini lebih jelas lagi nih KPR 13:23 ini. Nah, dibacain Darian. Ya, makin malam makin hilang suara ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durjana. Bentar, sorry. Bangsa-bangsa durhaka. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. 13 nomor 23. Hah? 13 nomor 23. Oh, Ada dua. Ini sambungannya itu 13:23. siapa Rasul 13? Itu parah juga nih, parah Rasul. Nggak jelas juga ini. Aduh, nggak jelas Udah ini. ngantuk nih Darian kelihatannya. Iya. Kayaknya kurang kopi nih teman-teman. Oh, Kayaknya kurang kopi. udah mulai Kopi goyang, dong. udah mulai Tep-tep, goyang. Dibacain Masih ada Darian. kopi Bang Darian. Ini kisah para Rasul 13 nomor 23. Iya, coba dibacain. Satu perikop ya, saya bacakan ya, satu perikop dari Udah langsung dari judulnya. Oh, langsung. Iya, sudah. Lama banget. Dan dari keturunannya lah sesuai di tangan yang dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Jesus. Juru selamat bagi siapa? Israel, juru selamat bagi Israel. Nggak ada juru selamat buat Oten, itu nggak ada. Juru selamatnya Oten itu Paulus ya. Nanti minta tolong sama Paulus Nanti saja. lah pembahasannya selanjutnya lah nanti itu. Jadi begitu Bang. Jadi Ini begitu Bang relate ya Irfan. dengan statement Yesus ketika dia dikatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ternyata benar, Yesus hanya untuk Bani Israel, bukan di luar Bani Israel. Iya, ini saya herannya Oten-Oten di bawah itu katanya ini settingan katanya. Saya tantang Oten-Oten di bawah, carikan saya tandingan ayat yang seperti ini ya. Tandingan ayat yang mengklaim bahwa juru selamat ini diperuntukkan bagi orang Kristen seperti yang tertulis diperuntukkan bagi orang Israel. Carikan saya Low battery. tandingannya Please kalau ada. charge. Lu bolak-balik baca Al-Qibul nggak akan ketemu juga gitu loh. Kalaupun ada ya artinya kontradiksi. Kalaupun ada artinya kontradiksi. Kontradiksi. Gitu. Kontradiksi, makin tambah lagi kontradiksi dalam Bible Tambah. jadinya. Bertambah, udah sekarang aja udah banyak kontradiksinya, tambah lagi nanti kalau ada gitu. Kalau sampai keluar edisi terbaru baru ada.
Yesus untuk Kristen. Wah, tambah kontradiksi. Oke, jadi gitu Bang Ivan ya. Nantilah kalau untuk pembahasan selanjutnya Bang ya, materi apa tentang siapa itu Paulus, siapa Yesus menurut Yesus, terus siapa yang dikatakan 12 rasul itulah, dan segala macam, bagaimana prosesi penyaliban yang informasinya yang tidak sinkron kan, lalu ada dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu diselamatkan dari kematian, tapi ada yang mengatakan mati, tabrak menabrak Bang, itu Bible kalau mau dibaca gitu Bang ya. Bang Evan silakan Bang. Iya, betul. Tadi sebenarnya saya sempat bahas juga tuh. Ini tadi kan di kisah tadi apa, para rasul 13:23 ya, terjemahan baru ya. Iya. Ini masalah pembangkitan. Ya, jadi sebelum ke Bang Ivan, jadi poinnya adalah dari yang sudah saya jelaskan sama kawan-kawan, Kristen itu adalah Bani Antioquia Bapak Paulus ya. Jadi yang sering mereka gambar-gemburkan doa Bapak itu adalah Paulus ya. Nantilah pembahasan selanjutnya. Oke, siap. Bang. Ini cuman intermezzo Ya. aja. Oke, Lanjut. nanti ya, mungkin besok ya kita bahas ya. Oke, Teman-teman ya. siap. Besok kita bahas. Karena gini loh, karena Udah, tadi sih kalau, sore. kalau misalkan tadi kan siapa Pak Lupo bilang di bawah ada tab-tab yang apa, tab-tab apa yang komen masalah settingan atau apa, jangankan Pak Lupo, mungkin yang di luar kami ya, mungkin yang di luar Kristen ya. Saya sendiri yang Kristen juga saya dibully juga sebenarnya gitu. Dengan masalah karena apa? Betul. Karena saya tidak meyakini Yesus itu Tuhan gitu kan. Betul. Saya sampai saya Habis Bang, di room saya ini sering berantem Bang. Sering berantem di room saya ini, Oneness sama saya dibilang Tritunggal. Yudas, dibilang apa, Yudas, dibilang bidat, dibilang monyet, babi, Kristen sesat, Kristen kafir gitu kan. Gitu Iya. kan, di luar Islam saya sendiri begitu gitu kan. Rata-rata saya tunggu bayar semua data. itu. Tergantung Kemarin Bang. terakhir Jadi saya tuh begini Bang pernah- Alvin, saya sedikit. Ini di room saya ini sering berantem itu, Oneness, Tritunggal sama Marsion, terus SSJ. Empat di sini Bang berantem sama-sama Kristen itu. Nah, gitu. Artinya ya nggak bisa lagi kita pegang ajaran ini. Di internal sendiri aja tabrak menabrak kan gitu. Ya. Kayaknya Ivan Betul. Landers ini temannya Unitarianisme itu ya. Nah itu Abang balik Unitarian lagi. ya? Enggak, saya juga nggak paham, Nggak paham juga. paham masalah apa denom ya. Denom ya? Denom ya, misalkan saya juga kan baru polos banget berarti baru Bang melek Ivan aja, ya. gitu, baru melek ternyata kan. Saya dibilang Unitarian, saya dibilang Oneness, apa saya nggak ngerti itu apa gitu kan. Makanya setelah itu saya baru tahu, oh Unitarian ini ternyata itu kan by googling semua ya. Ternyata Oneness itu begini gitu kan. Saya nggak ngerti. Ya, saya tahu cuman dulu masalah cuman di gereja lah ya. Gereja Betul. HKBP, gereja Advent, Pantekosta gitu. Dan mereka juga ternyata memang penyembahan berbeda-beda juga gitu kan. Beda-beda Bang. Dibilang kontradiksi ya saya pribadi memang setuju gitu. Memang kontradiksi kalau untuk di ayat Bible ini memang kontradiksi. Karena memang terjemahan memang terlalu berubah. Misalkan kayak misalkan dari 1 Yohanes misalkan 4, 10 atau 9 gitu. Pada saat kita lihat di terjemahan lamanya misalkan korban perdamaian misalkan ya, tapi di terjemahan barunya korbannya hilang gitu kan. Memang terlalu berubah, emang kontradiktif memang kalau misalkan di terjemahan. Dan saya pernah tanyain itu di tahun sekitar tahun 90 hampir 2000 lah pertanyaan. Saya tanya sama Pak Pendeta, bilang memang selalu berubah karena seiring perkembangan zaman, terus seiring yang tukang penterjemahnya itu orang apa gitu kan, terus teknologi canggih atau apa dibahas itu kan, tetap kamu imani aja terjemahan yang baru gitu. Dan saya sempat juga tanya lagi, orang-orangnya pendeta itu udah meninggal juga sih sebenarnya. Jadi saya sempat nanya kenapa ini selalu berubah, terus ini kenapa Pak gitu kan. Ya memang seperti itu, tapi kalau misalkan kamu mau kitab yang nggak bakal berubah, itu Al-Quran gitu, dia bilang gitu ya kan. Dan saya orangnya emang kita based on doktrin ya. Pada saat di pendeta itu bilang Al-Quran itu ternyatanya nggak pernah berubah katanya gitu kan. Kalau misalkan kitabnya nggak pernah berubah atau Al-Quran, tapi saya nggak sampai ke situ. Dan saya orangnya emang nggak mau tahu gitu agama gue ini ya ini gitu kan. Saya nggak bakal mau ngebahas cari tahu Al-Quran itu apa, nggak bakal mau tahu gitu kan.
Jadi Bang, kalau perubahannya itu tidak merubah makna itu mungkin masih bisa ditolerir Bang ya. Tapi ada yang perubahan terjemahannya itu Ya, maknanya itu jadi berubah. Ah ini yang berat ini Bang, kalau yang kayak gini nih Bang. contoh soal aja yang apa yang terjemahan itu aja yang aku lihat itu akulah Tuhan berubah jadi Tuhan itu. Iya, misalnya di John 13 nomor 13 itu kan jelas didas kalos kai ho kurios, harusnya kan guru dan tuan menjadi guru dan Tuhan kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya gitu loh, Pak. Sebenarnya tuh kenapa ini terjadi? Mungkin saya dengan teman saya nggak salah. Teman saya bilang Tuhan, dia nggak salah karena di ayat seperti itu. Saya bilang saya terjemahan saya dibilang Tuhan, saya juga nggak salah kan. Jadi ini salah siapa gitu kan? Nah itu dia saya balik lagi. Saya sempat bilang kan Kristen itu nggak berat sebenarnya ajarannya, cuman yang berat itu para pendetanya. Beratnya itu apa? Jujur itu aja. Pada saat itu jujur, para pendeta jujur itu, kita bakal memahami arti sesungguhnya. Toh misalkan pendeta itu bilang jujur ya, kita juga nggak bakal keluar Kristen kok, misalkan gitu ya. Karena emang kita based on kitab itu ya kita ikutin gitu, kan? Karena mereka tuh nggak jujur gitu. Sebenarnya juga banyak kawan-kawan saya yang berubah gitu kan, yang ntar gue jadi muslim aja gitu kan, nah, gitu kan udah banyak gitu kan kawan-kawan saya gitu kan. Dan ini temanya juga sebenarnya saya bahas juga emang bagus. Islam itu realistis memang, cuman ya gitu kan, namanya human error atau manusia kan, walaupun di agamanya Islam atau Kristen juga pasti ada human error juga kan. Dan itu juga karena saya sebagai perbandingan juga sih, saya sempat punya orang beragama muslim tapi nggak bener gitu kan, tapi kan itu saya anggap oknum kan, karena memang semua agama pasti mengajarkan tentang kebaikan ya kan, tentang menuju Tuhan yang baik bener gimana. Tapi saya baru tahu juga ternyata di Bible saya itu ternyata ada loh ayat-ayat yang menyimpang gitu loh, yang agak sedikit porno atau agak-agak ada lagi yang ayat yang 2 Raja-Raja 18:27 tuh yang makan tai lah apalah itu ya. Banyak kayaknya gitu Bang. Di Yesaya 36:12 tuh yang makan tai juga gitu. Maka saya bilang kok yang ada ini gitu. Saya jadi nggak enak gitu, saya yang bawain terus itu. Jadi karena muncul denom yang namanya marsionisme itu Bang. Jadi denom marsionisme itu menganggap bahwasanya Tuhan yang ada dalam perjanjian baru itu berbeda dengan Tuhan yang ada dalam perjanjian lama. Nah, itu. Jadi teman-teman marsionisme itu mengatakan bahwasanya yang Tuhan perjanjian lama termasuk yang mewahyukan Torah kepada Musa, terus kitab-kitab pada para nabi, itu bukan Tuhan tapi iblis. Nah, itu teman-teman marsionisme itu. Ngeri itu marsionisme, ngeri. Yang ngeri teman-teman marsionisme itu banyak teman-teman yang denomnya marsionisme mulai muncul lagi. Kemarin di sini ya Bang Darian ya, kemarin di sini si Troy. Dia berantem sama ini Wanes, sama Herdi. Wanes, waduh itu kebun binatang luar semua. Padahal sama-sama Kristen Bang, cuman beda gitu. Mereka menganggap Musa itu pengajar ular. Nabi Musa itu bayangin Bang. YHWH itu dianggap mereka iblis. Ngeri Bang. Datang Wanes lagi, ajaran Wanes ini ngeri lagi. Tuhan mati. Cemana Tuhan mati? Ngeri gitu. Iya, itu sebenarnya kalau orang yang menyimak itu dengan akal, seharusnya dia paham kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu ya. Kenapa bisa terjadi dalam satu Bible ya, dalam satu Bible bisa menghasilkan ratusan, bahkan ada saya dengar infonya ribuan, 1, 2, 3, 4 denom. 45.000 denom Bang. Kita nggak usah berbicara tentang 45.000 denom ya. Kita anggap aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 aja lah. Dalam satu Bible bisa melahirkan pemahaman sampai segini. Ini tandanya apa? Kalau orang yang menggunakan akal pasti paham. Ini tandanya tidak ada standarnya dalam memahami Bible ini. Jadi siapa saja pendirinya bapak-bapak gereja membaca Bible ini, maka akan menafsirkan dan mendirikan denomnya sendiri-sendiri gitu loh. Denom sendiri, ada modal sedikit bikin kan? Artinya memang benarlah ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri gitu loh. Makanya karena tidak pernah Yesus mengajarkan Bible itu sendiri kepada para pengikutnya, akhirnya
orang-orang yang mengaku pengikut Yesus ini membaca ini, menafsirkan sendiri-sendiri, akhirnya timbullah ribuan denom-denom ini gitu loh. Harusnya paham gitu loh. Jadi tidak ada standarnya di sini. Jadi kalau ada orang Kristen merasa jago, oh kami sebagai orang Kristen kami yang lebih paham Bible daripada kalian. Belum tentu. Kami Muslim membaca Bible tidak menggunakan doktrin. Jadi kami membaca sesuai dengan yang tertulis. Kalau yang tertulis dikatakan hanya kepada Bani Israel, maka katakan kami hanya berlaku kepada Bani Israel. Tidak kami tambah-tambahin, berlaku juga kepada Kristen. Gak mungkin, gitu loh. Karena apa? Yang namanya Israel sama Bani Israel sama Kristen itu beda. Yahudi, ajaran Yahudi sama ajaran Kristen itu beda. Jangan kamu sama-samakan. Gak sama ini Tuhannya, gitu loh ya. Karena nggak mungkin dalam satu kitab, melahirkan dua ajaran, satu ajaran Yahudi, satu ajaran Kristen. Kalau dalam Itu satu aja kitab sih. ini melahirkan Itu dua aja sih. ajaran, iya. Itu aja sih patokannya bang. Satu kitab tapi dua pemahaman. Nah, Yahudi kalau dengan dalam satu Kristen. kalau dalam satu kitab ini melahirkan dua pemahaman, artinya dalam satu kitab ini ada dua Tuhan, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen. Kan gabrul jadinya. Itu aja saya. Ini nggak usah Gabrul jauh-jauh jadinya sih. kan. Itu aja Gitu sih loh. patokannya. Ini aja kalau orang pakai akal loh ya, kalau orang pakai akal gitu loh. Tetapi Anda tidak bisa juga masuk ke sini karena Anda bukan Bani Yahudi, kan begitu. Nah, Yang Kristen satu ini Tuhan, yang satu Tuhannya kelihatan, yang satu nggak kelihatan, nggak yang satu sinkron. kelihatan, yang satu nggak kelihatan, nggak sinkron. Yang satu Tuhannya nggak bisa jadi manusia, yang satu Tuhannya bisa jadi manusia. Tapi kitabnya Kontradiksi. satu. Tapi kitabnya Kitabnya satu. satu. Kontradiksi jadinya, Itu kontradiksi. aja sih. Yahudi Nggak usah- Tuhannya nggak nggak usah bisa jadi bedah. manusia. Yahudi Iya. Tuhannya nggak bisa jadi manusia. Kristen Tuhannya bisa jadi manusia. Kitabnya satu. Kontradiksi. Kontradiksi nggak sama. Kontradiksi nih kalau orang mengkaji Udah santai pakai aja lu, akal. santai aja bang, lu nggak usah coret-coret gitu, ntar habis kita. Ini biar oten-oten makin bergairah Iya. gitu loh. Jadi nggak usah dibedah bang, nggak usah dibedah ayat-ayat itu aja dari patokan itu aja kitab itu. Iya, Oh, ada dosa- dua ini- kitab. Jadi itu salah satunya di sini nih. Ayat di Yesaya 63 nomor 9. Jadi ketika kita membandingkan antara original text dengan terjemahan termasuk dengan Septuaginta itu berbeda 180 derajat gitu loh. Ketika di original text dikatakan yang datang menyelamatkan adalah malaikat Tuhan, tapi ketika masuk ke Septuaginta dan terjemahan Alkitab yang ada di dalam dipegang oleh teman-teman Kristen, yang datang bukan lagi malaikat tapi Tuhan sendiri yang datang. Tuhan. Nah, ngeri kan? Padahal kalau kita lihat di original teks jelas di situ tertulisnya malak panaf husyam, malak panaf husyam, dan malaikat yang di hadapannya yang datang menyelamatkan. Tapi ketika itu di kitabnya LAI bukan diterjemahkan dan malaikat yang di hadapan Tuhan yang datang menyelamatkan, tapi melainkan dia sendiri Tuhan yang datang menyelamatkan. Kan udah parah ini. Udah 180 derajat ini bedanya udah. Ternyata itu memang asalnya dari terjemahan dari Septuaginta yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Ya. Saya udah Jadi gitu izin. bang. Bahkan ada lagi yang seru ini sedikit bang Dalian. Ini ada lagi yang seru ini pemahaman. Ini baru ini Pak F Kembuan. Itu dia anggap Yesus itu tokoh fiktif. Yang ada cuma Bapa. Terus menyampai firman di perjanjian baru siapa kalau bukan Yesus? Kan aneh-aneh. Pak F Kembuan ya. Namanya ya Pak Kembuan. Nah ini aneh-aneh lagi nih. Jadi begitu Pak Ivan. Saya juga saya sempat tahu ya, pernah statement dari Pak F Kembuan itu Yesus itu tokoh fiktif, dan juga saya sempat juga dalam hati saya itu ngomong fiktif gitu. Sebab yang saya tahu dulu bukan Yesus, saya tahu ya cuma Yesua gitu kan. Iya. Saya sempat wah ini cocok sama saya nih orang gitu kan. Betul. Tapi Jadi kesannya Pak sebenarnya F gini Kembuan bang. itu ternyata agak melenceng lagi gitu. Agak melenceng lagi deh. Tapi ada benarnya bang. Jadi gini, kalau kita merunut barang ini kan kejadiannya di
di Israel ya kan, di Yudea situ kan, kalau kok yang bercerita orang Romawi. Nah ini gimana ini barang ini? Seharusnya itu kan ya harus orang Israel itu sendiri. Ini malah dia Turki yang menceritakan. Kan lucu barang itu kan. Ibaratnya kejadian di Medan yang bercerita orang Jawa. Nah macam mana bisa sinkron? Kayak gitu aja sih saya, nggak usah Tapi jauh-jauh kita. balik lagi sebenarnya saya sadar ya memang sadar apa Iya. sadar memang saya runut dari awal gitu tentang ajaran apa Injil ya, Injil terbit atau apa terlempar atau ada di bangsa Israel mungkin ya, atau di negeri Arab sana gitu kan ya. Saya emang Betul. cuma kan balik lagi kita, karena kita dari Kristen dari kecil ya, kita udah kena doktrin seperti itu. Kena doktrin Karena ya. doktrin itu ternyata karena Kristen itu agama gitu kan. Tapi kalau saya selama berapa tahun ini saya sempat iseng-iseng gitu kan, memang banyak yang melenceng atau apa, kitab kami memang, bukan kami ya, saya lah khususnya ya gitu kan, memang seperti itu, memang agak berubah gitu kan. Saya nemu yang di sini kok begini, yang di sini terjemahannya memang kadang berbeda hampir 180 derajat gitu kan ya. Banyak yang disembunyikan, banyak lagi Banyak memang banget berubah kalau kita gali itu, bongkar Bible itu ngeri bang, ajarannya ngeri. benar. Saya Kalau sangat setuju juga tuh dengan apa F.K. Muan bilang Yesus itu fiktif. Saya sempat setuju gitu karena memang saya dulu beranggapan gitu, dan saya sempat pasang upload video di TikTok dulu ya, apa saya bilang Yesus fiktif itu habis saya dibantai sama orang di DM banyak banget. sebenarnya ada bang, sebenarnya barang itu ada, cuman dibelokkan ceritanya, dibelokkan. Jadi kejadian yang sudah lama, ibaratnya nih, ada tokohnya itu Pangeran Diponegoro, ya kan? Nah, lalu ada yang bercerita lagi kembali gitu loh. Nah, makanya nanti ada dalil satu, coba bang apa, Bang Ben tentang apa di Korintus apa di mana itu ya, bahwa Yesus menurut Paulus Yesus itu tidak mati. Mereka itu di Mereka berselisih ya. di mana itu, di mana itu Bang? Eh, Coba. Ada yang mengatakan hidup, Ya tetapi coba Bang dibuka ya, jadi kita tidak framing ya. KPR 1945 kalau nggak salah ingat. 1925 kalau nggak salah ya. Sebenarnya 3 ayat merujuk itu Bang, itu sudah membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati. 3 ayat saja, nanti kita urut ya. Coba dari sini dulu ya. Mereka berselisih pendapat. Kalau mau dikaji lagi, tambah muradul. Jadi ini kalau nggak salah 3 ayat aja. mereka berselisih pendapat tentang hal-hal urusan agama dan tentang Jesus yang mereka salibkan. Tetapi Paulus dengan pasti mengatakan dia hidup. Kalau nggak salah dia hidup. Iya betul. Lupa nih pastinya. Kira-kira seperti itulah. Jadi itu Bang Tindi Bang. Benar. Nah ini dalil seperti ini nggak pernah dibuka di gereja. Saya juga yakin itu emang apa ya, pada saat diselipkan itu emang bukan Isa yang kami. Kisah Para Rasul 15, Kisah Para Rasul 25 nomor 19, sama aja sih bunyinya. Bahkan tentang penyalipan misalnya, ketika 4 Injil, 4 Gospel mengatakan bahwasanya Yesus itu disalibnya di tiang salib, tapi Paulus dalam KPR di Galatia dia mengatakan digantungnya di atas pohon. Nah itu. Tapi itu ketahuan kalau kita pakai original teks ya Bang ya. Kalau kita pakai terjemahan LAI nggak akan ketahuan. Baru kita kaji Original teks, loh kok berbeda infonya. Coba 2319 ya. Coba Bang, ini ya kisah 2519. Coba dibaca Bang Rian. 2519. Tetapi mereka hanya berselisih paham. Berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus ya yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, Ini kan? ya betul. Nah nanti ini mundur lagi, nanti ini mundur lagi Bang Ivan, masuk Kalau ke di original Ibrani teksnya 57. Nanti mundur ke Ibrani 57 Bang. Ini memperkuat dalil ini kan. Ibrani 57. Jadi 3 dalil sebenarnya aja tuh Bang.
Ibrani 57. Apa di situ Bang Darian? Ya, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada Dia. Kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya, yaitu Yesus ya, dari maut. Jadi dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, lihat nih, ya Tuhan dikatakan saleh kan nggak mungkin, berarti kan manusia ini. Dan karena kesalehannya dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Artinya doanya ini didengarkan gitu, dikabulkan. Ini sesudah apa ya? Ini ceritanya sesudah penyaliban ini ceritanya gitu kan. Nah pada saat sebelum penyaliban kita mundur lagi waktu berdoa di Taman Getsemani. Di berapa itu Bang Wen? Lalu ia maju sedikit dan bersujud. Taman Getsemani itu. Iya. Coba Bang Daniel. Nah, ini sebentar saya bukakan. Ya. Yesus bersujud. Lalu ia maju sedikit dan bersujud. Nah itu cluenya. Udah 3 ayat itu pegang, udah. Aduh. Yes. Nah, coba baca Bang. Ini sebelum penyaliban Bang ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertanyaannya Pak Ivan, dengan akal sehat, apakah doanya dikabulkan atau tidak? Kalau dia itu utusan Allah ya dikabulkan. Dikabulkan, kan gitu. Kalau dikabulkan berarti nggak disalib. Ibrani 5 ayat 7 itu tadi dikabulkan. Ibrani 5 ayat 7 sambungannya. Iya, betul. Yesus di situ kan selama hidupnya kan dia melakukan permohonan dengan doa, dengan ratapan dan tangis, dikatakan di Ibrani 5 nomor 7 tadi, ya kan? Nggak tahu saya menangisnya Yesus ini gimana, saya nggak tahu gitu. Yang jelas dia melakukan doa dengan ratapan dan tangis. Supaya apa? Supaya Tuhan itu menolongnya dari maut, kan begitu. Nah, karena kesalehannya ini Yesus, karena kesalehannya Yesus, maka doanya didengarkan, kan begitu. Didengarkan artinya dikabulkan, kan begitu. Artinya Yesus ini loloslah dari maut, kan begitu. Ya. Maka benarlah Al-Quran. Gitu Bang. Karena menurut Yahudi, Yesus itu tidak disalib, tapi dirajam lalu digantung di pohon. Yang mana yang benar? Ya, saya yang mana benar dah. Saya juga pusing kok. Pusing Bang, makanya Al-Quran datang meluruskan Bang, bahwa Isa alaihissalam itu tidak seperti itu, dia diangkat dan diserupakan mukanya gitu loh. Tapi Al-Quran tidak menceritakan siapa lagi yang diserupakan kan. Nah, itulah kesempurnaan Allah. Kenapa tidak disebutkan siapa yang diserupakan? Itu ada alasan. Bagaimana dengan keturunannya nanti? Pasti dapat hujatan kan dari orang-orang. Maka Al-Quran tidak menyebutkan, itulah kesempurnaan dari Allah itu Bang. Makanya cuma diceritakan bahwa diserupakan dan diangkat ke langit gitu loh. Begitu Bang. Simple sih sebenarnya Bible itu. Teman-teman Kristen kalau mau jujur simple.
Justru malah kalau Anda meyakini bahwa Yesus itu disalibkan, artinya Anda mengimani keinginan dari iblis. Ini keinginan dari iblis gitu. Kalau kita urut itu sebenarnya iblis lah yang menginginkan penyaliban gitu loh. Itu coba buka dari Anda. Ini loh apa namanya? John 8 Silakan. mulai ayat Paparkan dulu Bang Ben. Nggak terlalu banyak dalil ya kan. kehendak kan masalah iblis kan. Nah, di situ ada kehendak siapa itu? Jadi gitu gampang. Itu kalau main di situ kita main ini aja bang, nggak pakai dalil itu. Panjang itu nggak usah mendalil. Oke Ya, Pak, silakan. kalau saya boleh sanggah memang saya percaya memang disalibkan ya. Tapi yang saya yakinin itu memang bukan nabi kita gitu, bukan Yesus. Bukan saya pribadi gitu. Apa bang nyaring dikit bang, suaranya nggak kedengaran. Nabinya dia Yosua, beliau kan menganggap nabi Yosua. Kalau dibilang apa disalib, memang saya yakinin disalib ya, tapi itu bukan nabi kami gitu loh, bukan nabi saya gitu. Karena nabi kita itu memang saya yakini memang diangkat Jadi menurut abang yang disalib siapa bang kira-kira bang? Itu saya bingung, mungkin orang lain kali. Yesus di dalam Bible Anda bisa merubah rupa bang. Pertanyaannya apa tujuan Yesus merubah rupa? Di ayat berapa itu ya? Ada itu bang. Tunggu. Sebelum dia ditangkap dia merubah rupa. Agak ini bang, agak ini. Saya tadi ada menurut abang ini Kristen atau Muslim sih? Kristen. Oh Kristen, tapi bilang nabi kita. Gimana nabi kita gimana? Nggak, maksudnya dia kan percaya Yesus itu nabi. Dan abang ini sebagai Kristen percaya bahasanya sebenarnya yang disalib itu bukan Yesus, tapi dia diselamatkan. Ya pasti. Iya. Sebenarnya tinggal klik aja Pak Ivan. Kalau sudah begitu apalagi ya kan. Lalu kan Islam itu memuliakan, beliau itu sangat dimuliakan bang. Bahkan Allah itu begitu memuliakan beliau ya. Sampai dikatakan beliau adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat untuk mengkantor tuduhan orang-orang Yahudi pada zaman itu kan. Jadi gini Pak, ini menarik sih memang ya, gini loh saya sempat bilang kan saya nggak mau tahu ya, sebenarnya nggak mau tahu agama lain misalkan Islam atau apalah, nggak mau tahu. Sebab saya juga di agama kita juga saya masih meraba-raba kan, masih bingung gitu. Saya juga nggak mungkin saya langsung misalkan pengen tahu itu apa itu Al-Quran seperti apa, Islam itu seperti apa, saya nggak mau tahu dulu karena di saya juga masih pengen mempelajari dulu kebenaran itu sebenarnya. Bang Ipan suaranya kecil. Iya. Jadi gitu. Tapi keren loh. Baru sekarang loh saya tahu ada teman Kristen yang mengatakan bahwa sebenarnya yang disalib bukan Yesus. Ini baru sekarang loh saya tahu. Iya. Sebenarnya bukan yang disalib bukan Yesus, bukan sebenarnya. Dulu kan gini loh, kalau based on saya dari kecil ya. Saya dari kecil itu kan saya cuma diajarkan di gereja itu kan cuman apa ya? Bapak di surga lah gitu ya, dan Yesus itu hanyalah utusan lah gitu kan. Dan juga dulu juga saya bukan Yesus, namanya kan Yesua kan. Yesua. Itu sekitar tahun 90-an lah ya, itu saya masih remaja ya gitu kan. Dan saya nggak pribadi, saya emang orangnya konsen sebenarnya orangnya. Saya nggak mau berlanjut misalkan saya pengen tahu Al-Quran seperti apa atau apa, saya nggak mau, karena di ajaran saya juga masih bingung gitu kan. Saya mau mendalami dulu nih seperti apa nih gitu kan. Dan toh ternyata memang pada saat saya pengen tahu itu banyak juga yang keanehan terjadi. Misalnya gini loh, di saat saya senang dengan apa kemarin saya sempat masuk ke inspirasi apa Islam itu, dan mereka menjawab pertanyaan saya gitu kan melalui kitab saya sendiri. Sedangkan saya nggak pernah mendapatkan jawaban dari saudara seiman saya gitu loh. Malah mereka udah lo imanin aja, udah lo ini gitu kan. sampai saya jadi mesti gitu loh, anehnya tuh kenapa sih lo pada saat gue pengen tahu agama gue sendiri, lo yang menurut gue lo itu lebih tahu dari gue, kenapa lo nggak jawab sih, malah diputer-puter gitu kan ya, nggak by data atau apalah. Pada saat mereka ngomong begitu, saya cari di ayat-ayat Alkitab ternyata nggak ada gitu kan. Nggak ada. Menariknya itu sebenarnya gitu loh. Kenapa saya harus bertanya sama orang Muslim yang bukan agama saya? Gitu, gini aja bang, saya kasih referensi kebohongan yang nyata Bible bang ya. Saya kasih satu ayat abang. Ada pulpen bang di situ? Ada.
Saya ambil pulpen dulu ya. Diambil dulu bang. Sebentar. Nih, Ini kebohongan nyata Bible bang ya. Lukas, catat bang, Lukas 24 ayat. Dari tempat misalnya dapat sinyalnya jelek di situ. Oke, bisa dibuka aja bang Darian, nanti di screenshot. Lukas 24 44 sampai 46. ada. Ini fatal, ayat ini fatal bang. Ini yang selalu dibawa oleh pendeta-pendeta. Fatal ayat ini. Lukas 24 nomor punggung 44 sampai 4446. 46. Itu tentang Mesias harus menderita Iya. dan mati. Bangkit hari ketiga itu kan, kalau nggak salah ingat. Betul. Nanti di screenshot bang, tanya pendeta, di mana tertulis ini barang? Oh banyak Bang Balopo yang kayak gitu. Coba dibaca bang. Inilah perkataanku yang telah kukatakan. Ini perkataan Yesus ya. Ini perkataan Yesus ya bang ya. Ini bisa di screenshot ini bang ya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi ya. Ingat, poinnya harus digenapi. Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Torah ya, Musa ya, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ini harus ada tertulis bang ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ini perkataan Yesus ya. Ini nih, lihat bang di sini poinnya ya. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah ini bang, abang cari di kitab para nabi, Torah, Mazmur segala macam. Kalau ada ini abang boleh datang lagi ke sini. Saya murtad kalau ketemu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rok aja dia. Oke, Nah, sudah datang dia, gantian kita. Ya. Ayat ngibul itu ayat ngibul. Nah ini bang, inilah kebohongan nyata Bible itu bang. Entah Lukas yang berbohong atau Yesus gitu loh. Ya, jadi izin ya masuk dikit ya. Jadi kalau dalam konsep Mesias dalam Judaism itu tidak ada pernah dikatakan bahwa Mesias itu akan menderita, apalagi mati dan bangkit hari ketiga, nggak ada. Bahkan di Yesaya 42 nomor 4, Mesias itu tidak akan patah dan tidak akan terkulai. Artinya patah aja nggak, apalagi menderita, karena konsep Mesias dalam perjanjian lama itu adalah orang hebat yang akan membebaskan Bani Israel dari semua musuh-musuhnya, semua lawan-lawannya. Jadi nggak mungkin Mesias itu menderita apalagi mati bangkit hari ketiga, nggak ada dalam konsep di perjanjian lama itu. Makanya di Yesaya 42 nomor 4 dikatakan Mesias itu tidak akan pernah patah dan lunglai. Nah itu, jadi sudah berbeda 180 derajat dengan klaimnya Lukas itu. Ya, Abang dah, saya izin duluan ya, ke istirahat ya sebentar ya. Boleh bang Daniel. Thank you ya.